Dunia U17. Selama turnamen, Indonesia dapat dikatakan sukses sebagai tuan rumah. Kesuksesan itulah negara-negara tetangga juga mungkin tertanya-tanya guys, selain daripada terjadi di Kanjuruhan, kemudian Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dan kenapa tiba-tiba Indonesia diambil kembali menjadi tuan rumah U17 pula. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Dan apa kabar kalian semua? Semoga sentiasa sehat, dimurahkan rezeki selalu, dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke, hari ini saya ingin mereaksi video terkait dengan kejayaan Indonesia menyelenggarakan Piala Dunia, dan Indonesia dianggap anak emas FIFA. Ini bagaimana saat Indonesia dituduh menjadi anak emas FIFA, yang mana kantor FIFA juga ada di Indonesia, dan event-event besar bakal akan dibuat di Indonesia juga selepas kejayaan penyelenggaraan Piala Dunia U17 ini. Dan di ASEAN seharusnya kalau saya punya pandangan harus mendukung penuh untuk Indonesia. Dan diberitakan pada tahun 2025 ini Indonesia bersama dengan Singapura akan menjadi tuan rumah bersama untuk penganjuran Piala Dunia U20 pula. Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan kini Indonesia sangat dinantikan kemunculannya dalam sepak bola ini, karena bukan sahaja PSSI begitu rapat sekali, begitu dekat sekali dengan FIFA ini, tetapi dari segi lain-lainnya, dari segi infrastruktur, kemudian banyak juga dana ataupun budget-budget yang telah diberikan kepada Indonesia oleh FIFA ini. Jadi negara-negara ASEAN lain pun mungkin ada yang iri dengan Indonesia ini. Jadi di dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi bagaimana ASEAN harusnya malu kepada Indonesia, reaksi Gianni Infantino saat Indonesia dituduh anak emas FIFA. Itu judul dalam video ini daripada channel GL News Report ya. Jadi kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh juga subscribe, tekan butang loncengnya sekali. Oke guys, kita semak dulu video ini sama-sama ya. Yuk. GL News Report. Sukses Piala Dunia yang sangat terbaiklah di Indonesia ini. Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan Indonesia dengan negara ASEAN seperti kurang harmonis. Itu terjadi karena Indonesia terus mendapatkan sindiran saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bahkan saking parahnya, Indonesia sampai dianggap sebagai anak emas dari FIFA. Alasannya adalah karena Indonesia tetap dipercaya FIFA menjadi tuan rumah. Padahal sebelumnya, ada sebuah tragedi yang membuat Indonesia malu di mata dunia. Melihat hal itu, Presiden FIFA yakni Gianni Infantino akhirnya memberikan komentarnya. Lantas komentar seperti apa yang diucapkan oleh Infantino? Berikut ini adalah jawabannya. Apa komentar reaksi Presiden FIFA ini saat Indonesia selalu dituduh sebagai anak emas dari FIFA ya? Saat Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, bukannya mendukung, negara ASEAN malah menuduh yang aneh-aneh kepada Indonesia. Salah satu yang paling lucu dari tuduhan tersebut adalah soal status Indonesia di mata FIFA. Bagi mereka, status Indonesia saat ini adalah anak emas dari FIFA. Maka apa yang diinginkan oleh Indonesia pasti bakal dikabulkan oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut, termasuk keinginan untuk kembali menjadi tuan rumah. Selain itu, Indonesia juga terbebas dari hukuman berat. Padahal saat itu Indonesia telah melakukan pelanggaran yang sangat fatal, yakni dengan adanya tragedi Kanjuruhan. Momen itulah yang membuat ASEAN semakin yakin jika FIFA sangat sayang kepada Indonesia. Football world is in a state of shock following the tragic incidents that have taken place in Indonesia
at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. This is a dark day for football and a tragedy beyond comprehension. I extend my deepest condolences to the families and friends of the victims who lost their lives following this tragic incident. Waktu pun terus berjalan dan Indonesia akhirnya menyelenggarakan Piala Dunia U17. Selama turnamen, Indonesia dapat dikatakan sukses sebagai tuan rumah. Kesuksesan Itulah negara-negara tetangga juga mungkin tertanya-tanya guys, selain daripada terjadi di Kanjuruhan, kemudian Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, dan kenapa tiba-tiba Indonesia diambil kembali menjadi tuan rumah U17 pula. Indonesia diberi kepercayaan penuh oleh FIFA selepas itu. Jadi apakah sebabnya? Itu yang mungkin tertanya-tanya juga ya di kalangan negara-negara ASEAN itu. Jadi mungkin ada juga sebabnya ya, kita semak terus. Kesan itu ditujukan oleh kepuasan tim tamu hingga target FIFA yang berhasil dicapai. Selain itu, performa Indonesia di Piala Dunia juga cukup baik. Meski tidak lolos ke babak 16 besar, minimal mereka tidak menjadi lumbung gol dari lawan-lawannya. Hal inilah yang membuat ASEAN semakin panas. Melihat ASEAN semakin panas, kini Indonesia berencana untuk menjadi tuan rumah lagi. Kali ini mereka mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang rencananya akan berlangsung tahun 2025 mendatang. 2025, Untuk masalah ini, Indonesia sengaja mengajak Singapura. Tentu sebuah ajakan yang sangat mengejutkan, karena Singapura adalah negara yang hanya memiliki beberapa stadion, berbeda dengan Malaysia yang memiliki lebih banyak stadion. Tapi entah mengapa, Indonesia tetap memilih Singapura dibandingkan dengan Malaysia. Kenapa Penyelenggaraan Piala U20 di tahun 2025 dan U17 untuk tahun 2025 sampai 2029 dan bidding bersama-sama dengan Singapura. Saya yakin Indonesia dan Singapura akan dapat menjadi tuan rumah yang baik untuk kedua turnamen yang tadi saya sampaikan, yaitu U17 dan U20. Untuk peluangnya, Indonesia pasti mendapatkan peluang yang sangat besar untuk kembali menjadi tuan rumah. Apalagi, FIFA sebelumnya juga memberikan pujian dan berjanji akan menggelar event internasional lagi di Indonesia. Fakta inilah yang bisa menjadi bahan negara-negara ASEAN untuk kembali menuduh Indonesia sebagai anak emas dari FIFA. Karena lagi-lagi FIFA berpihak kepada Indonesia dibandingkan dengan negara yang lain. Tak ingin situasi seperti ini terus berlarut, Presiden FIFA yakni Gianni Infantino akhirnya memberikan komentarnya. Bukannya membela Indonesia, sosok kelahiran Italia itu lebih menyoroti pentingnya Asia Tenggara sebagai bagian dari sepak bola dunia. Maka dari itu, Piala Dunia harus digelar di Asia Tenggara agar semua mata tertuju ke sana. Bagi FIFA, kami bertekad untuk menjadikan sepak bola benar-benar mendunia dan Asia Tenggara menjadi bagiannya. Saya berharap sebuah wilayah yang pernah saya kunjungi berkali-kali adalah bagian penting dari peta sepak bola global di masa depan. Masih banyak lagi yang akan datang dan mari kita nantikan, kata Infantino pada situs resmi FIFA. Apa yang diungkapkan oleh Infantino dapat dikatakan tepat, karena sejauh ini sepak bola di ASEAN jarang mendapatkan sorotan dari dunia. Itu terjadi karena kekuatan dari tim-tim ASEAN masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan regional yang lain. Buktinya belum ada negara ASEAN yang berhasil bermain di Piala Dunia. Maka dari itu, untuk meramaikan ASEAN, FIFA akhirnya mengadakan Piala Dunia level kelompok umur di Indonesia. Karena menurut FIFA, negara yang satu ini adalah negara yang benar-benar niat dan mampu menjadi tuan rumah.
Oke guys, itu yang serba sedikit info-info daripada video pada kali ini, yang mana Indonesia digelar menjadi anak emas FIFA. Kalau saya punya pandangan guys, saya punya pendapat sebenarnya, kalau kita berbicara secara positif ya, ingin meningkatkan sepak bola di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, sepatutnya kita harus mendukung di antara satu dengan yang lain. Negara-negara tetangga, contoh Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei, Myanmar, Papua pun seharusnya mendukung Indonesia. Dan kalau secara mata kasarnya itu, memang Indonesia menjadi anak emas FIFA pun, karena dari segi pada struktur fasilitas hubungan di antara PSSI dengan FIFA begitu baik sekali, dan juga dari segi keramahan penduduk penonton yang datang ke stadion itu pun memenuhi apa yang FIFA inginkan. Jadi tidak mustahil Indonesia itu menjadi anak emas FIFA, dijaga sebaiknya. Jadi itu yang berlaku sekarang ini. FIFA ini adalah sebuah organisasi yang paling tinggi dalam sepak bola. Jadi FIFA berhak menentukan mana-mana negara yang dia merasai bahwa negara itu punya sesuatu keistimewaan. Jadi sekarang ini, saat ini Indonesia dipilih, dipercayai oleh FIFA. Jadi itu harus didukung oleh negara-negara ASEAN. Karena penganjuran Piala Dunia tidak kira lah di peringkat umur manapun, U17, U20, U23 kah, jika dilakukan di ASEAN ini, di Indonesia kah, di mana-mana, di Singapura kah, itu harus didukung oleh negara-negara ASEAN yang lain juga. Jadi sekarang ini diinfokan daripada video ini tadi bahwa di negara ASEAN ini sekarang tidak pun dipandang ya oleh dunia bahwa sepak bolanya itu begitu menonjol. Karena di ASEAN ini belum ada wakil lagi negara yang bermain di Piala Dunia. Jadi apakah salahnya jika Indonesia ini menjadi tuan rumah untuk menonjolkan bahwa ASEAN ini juga sangat berpotensi dalam penyelenggaraan Piala Dunia, dan juga tim-tim yang ada di ASEAN ini coba mengambil pelajaran atau pengalaman daripada penganjuran ini untuk membentuk pula tim-tim di ASEAN itu sendiri untuk bertanding nanti di peringkat kelayakan Piala Dunia itu, untuk memberi satu cabaran ya, apabila Piala Dunia itu sudah diselenggarakan di Indonesia, negara ASEAN lain coba ambil peluang positif, membina mana yang perlu, kekurangan-kekurangan yang ada itu untuk diperbaiki sekiranya nanti andainya satu saat ada diselenggarakan pula Piala Dunia itu di negara-negara ASEAN yang lain pula. Jadi dari segi positif seharusnya kita saling mendukung di antara satu dengan yang lain. Bukan iri hati dan dengki Indonesia anak emas FIFA lah. Itu tidak apalah. Indonesia sekarang ini diberi kepercayaan FIFA, jadi sepatutnya didukung penuh oleh negara-negara lain. Ini untuk perkembangan sistem sepak bola di ASEAN yang masih jauh ketinggalan sebenarnya ya, daripada negara-negara lain di Eropa, di Timur Tengah juga. Jadi kalau kita saling masih berpersangka buruk, saling hujat menghujat, itu sampai manapun kita punya sepak bola ini masih di tahap yang kita akan ditertawakan oleh negara-negara lainnya. Jadi saya menyokong penuh sebenarnya Indonesia biarlah jadi anak emas FIFA kah apakah, yang penting dia masih di lingkungan ASEAN, dan kita perlu hormati dan perlu memberi dukungan yang sepenuhnya. Ini kelebihan yang ada pada Bapak Erick Thohir, karena dia sangat dekat dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi satu keistimewaan untuk Indonesia juga apabila PSSI, kemudian Presiden Bapak Jokowi, kemudian dengan penduduk, penonton, penggemar sepak bola yang ada di Indonesia, mereka bersatu sebenarnya untuk menjayakan apa-apapun event yang besar yang diadakan di Indonesia ini. Itu yang sepatut menjadi contoh kepada negara-negara lain. Supaya negara-negara lain juga boleh mencontoh Indonesia dengan bersatunya
sama ada dari segi persatuan sepak bolanya, kemudian kepimpinan presidennya, dan juga kerakyat penduduk, penonton, penggemar sepak bolanya itu bersatu, barulah dapat menyelenggarakan event yang besar dan akan berjaya. Nah, itu yang sepatutnya diambil contoh kepada penyelenggaraan yang Indonesia buat di Piala Dunia U17 ini. Jadi sama-sama kita saling hormat menghormati sepatutnya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian, guys? Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.